2024. Yudi memastikan pelepasan jilbab bagi paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyayangkan adanya dugaan aturan melepas hijab bagi paskibraka perempuan. Menurut MUI, aturan tersebut melanggar konstitusi dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketua MUI Khalil Nafis menilai aturan terbaru dari Badan Ideologi Pancasila atau BPIP tidak rasional. Pasalnya, paskibraka perempuan pada tahun sebelumnya tetap boleh menggunakan hijab saat bertugas. Khalil pun mendesak agar larangan berhijab bagi paskibraka nasional dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berhijab, ia menyarankan para paskibraka muslimah untuk pulang saja. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap paskibraka untuk melepas hijab saat pengukuhan. Ia menyebut 18 paskibraka melepas hijabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan hijab bagi paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buka suara soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Saat ditemui di KN pada Rabu 14 Agustus, Yudi menyinggung Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi pun menjelaskan penyeragaman pakaian berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bung Karno. Namun ia memastikan bahwa pelepasan hijab oleh anggota paskibraka dilakukan secara sukarela. Mereka telah memberikan tanda tangan di atas materai 10.000 dalam surat kesediaan mematuhi aturan. Yudi menegaskan pelepasan hijab hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa tetap mengenakan hijabnya. Yudi menambahkan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan hijab tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. Selamat siang, Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Kamu dari mana? Siap, Ibu. Saya Naila dari Banten. Bantennya mana? Siap, Tangerang Selatan, Ibu. Iya. Tangerang Selatan. Siap, Ibu. Ini Saya Keila dari Sumatera Selatan. dari mana? Siap, Lubuk Linggau. Hah? Siap, Lubuk Oh, Linggau. Linggau. Kamu tadi udah ya? Siap, dari Papa Pegunungan Lili. Wamena. Terus? Saya Kak Cina, Ibu, dari Yes. Kalimantan Tengah. Ayolah, duduk ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, hari ini kami berempat itu ingin bertanya kepada Ibu tentang sangsaka merah putih ini, Bu. Jadi dari saya sendiri, saya tadi lihat Ibu ada foto itu Ibu Fatmawati ya yang lagi menjahit sangsaka merah putih. Ibu boleh ceritakan nggak sejarah dan ceritanya bagaimana Ibu Fatmawati yaitu juga Ibunda Ibu Mega bisa menjahit sangsaka merah putih itu, Ibu? Ya, ini otentik dari cerita ibu saya karena ketika saya diperintah oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja. Karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya. Tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita tidak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia.
Karena saya cerita dulu, apa sih gunanya ada bendera? Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Jadi nanti kalau bisa coba dilihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan di depannya itu banyak sekali bendera, tapi itu yang menunjukkan itu bendera negara-negara yang sudah masuk ke dalam perserikatan dan diakui bangsa-bangsa ya. Jadi tanpa itu pengakuan dari dunia dan diresmikannya itu ketika telah ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, itulah yang dapat mengakui bahwa oh ini miliknya negara ini. Nah tadi pertanyaan itu, ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok diangkat sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya, kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka? Karena yang menyuruh bapakmu, berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah, itu tidak diizinkan tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah, yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno, karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih, ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit, bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang ini pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kok yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih itu suci. Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya idenya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun. Kita rupanya sudah mulai ketika ada namanya matahari dan bulan, jadi kan kelihatan mungkin warnanya, tapi saya juga mikir matahari kan gak merah ya, bulan juga enggak, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Lalu kan ada namanya waktu zaman Majapahit itu namanya umbul-umbul. Jadi kalau umbul-umbul begini bentuknya, jadi kayak segi apa ya, begini. Segitiga? Ya, tapi panjang gitu. Namanya umbul-umbul. Jadi ini dipakai dengan bambu atau apa. Itu namanya kan umbul-umbul gula kelapa. Gulanya bukan gula pasir. Gulanya gula merah. Kalau zaman dulu mana ada gula pasir. Yang udah bisa jadi itu gula merah. Itu kan merah memang. Kan namanya kayak diberi nama gula merah. Lalu kan kalau kelapa kan memang putih toh. Nah itu simbolisnya begitu. Jadi itu sudah lama ya. Makanya mengapa terinspirasi Bung Karno. Ibu, mau nanya nih, gimana sih penyelamatan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi? Oh iya itu memang. Jadi waktu pindah ke, jadi waktu itu presiden kan belum tinggal di istana. Jadi kan sudah dilantik presiden Bung Karno, wakil presidennya
Bung Hatta. Nah, tempatnya itu di Pegangsaan Timur, tempat resmi tinggal presiden. Jadi waktu ngungsi saja itu di belakang Pegangsaan Timur, nanti kamu pergilah ke situ. Itu ada jalan kereta api. Jadi ngungsinya di situ. Naik kereta ngungsi ke Jogjanya. Nah, waktu itu Bung Karno berpikir kalau ditangkap bagaimana. Padahal harus menyelamatkan bendera pusaka. Dulu ada namanya Pak Mutahar. Dia itu guru kepanduan saya. Jadi dia mula-mulanya ikut dengan Bung Karno diperintah untuk pandu itu cikal bakalnya Pramuka, Praja Muda Karana. Nah, beliaulah yang diberi tugas, jadi bendera itu beliau suruh bawa ke Jogja. Lalu tapi beliau juga takut toh kalau nanti ditangkap, jadi juga dibuka lagi begitu. Nah, pendek ceritanya akhirnya dapat dibawa, lalu oleh beliau sebelum diserahkan kembali kepada Bung Karno, itu lalu disatukan kembali. Jadi memang bendera pusaka itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang sama bapak saya, bendera pusaka itu pacarnya Bung Karno. Jadi nggak mau di mana saja dia harus ikut begitu. Nah, itulah makanya kan bukannya sebuah hal yang sekarang sepertinya karena ya sudah 17 Agustus ngeraih bendera. Itu bukan begitu maknanya. Itu sebetulnya mengingatkan bahwa kalau tidak ada proklamasi, tidak ada bendera itu, kita tidak akan diakui sebagai sebuah bangsa. Itu yang harus disebarluaskan kembali. Saya juga Ibu, saya ingin bertanya juga. Di mana sih Bu tempat pertama kali sangsaka merah putih itu dikibarkan? Dan kita juga ingin tahu gimana sih Bu suasana pada saat pertama kali sangsaka merah putih itu dikibarkan? Ya, itu yang seperti ibu saya bilang. Saya kan nanya takut apa tidak. Ya takut lah semua orang, deg-degan. Tapi kan juga ada rasa gembira toh. Nah, kebetulan waktu itu ibu saya bilang, kalau tertulis kan jamnya itu, jam berapa tuh ya, Ibu? Jam 10. Itu. Tapi sebetulnya telat itu. Pak Hattanya agak telat. Itu. Ya, karena kan Bung Karno pada waktu itu katanya ibu saya didesak untuk mengucapkan. Tapi Bung Karno kekeh. Tidak, mesti menunggu Hatta. Ini ibu saya yang ngomong. Kenapa? Karena Bung Karno itu membuat sebuah kesatuan untuk kepulauan kita. Simbolisnya karena Bung Karno orang Jawa, Bung Hatta itu orang Sumatera. Gitu loh. Jadi maunya itulah. Nah, tentu dengan yang lain-lain ya, tapi kan yang ngomong kalau umpamanya semua yang mewakili kepulauan kan jadi banyak. Ya, makanya simbolisnya itu dua aja, Bung Karno sama Bung Hatta. Ibu, kami kan sekarang sudah jadi Purna Paskibraka Duta Pancasila. Menurut Ibu, apa pesan Ibu bagi penerus kami maupun teman-teman kami yang di luar sana yang ingin juga menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila? Harus mengerti yang namanya sejarah bangsa. Mengapa sih, coba pikir, kenapa namanya tidak Negara Persatuan Republik Indonesia? Persatuan dan kesatuan itu kenapa? Gitu loh. Kalau kita kesatuan, jadi biar namanya tanah air, kepulauan, kita itu the biggest archipelago in the world. Jadi negara kepulauan terbesar di dunia, jadi mesti bangga banget, unik. Nah, kalau nanti saya kasih deh, itu negara kita tuh gedenya seperti hampir menyamai Amerika kalau dengan lautannya. Nah, yang jadi ininya kita nggak punya negara bagian, karena kita yaitu kesatuan, jadi satu biar pulau-pulau, dan itu diwejawantahkan tahu, itu dengan deklarasi Juanda. Nah, kamu nanti nanya, apa sih itu yang membuat kita menjadi tertutup
meskipun kita banyak selat-selat, itu tidak boleh kapal asing enak aja masuk-masuk. Enggak, jadi perizinannya itu makanya ada pulau terluar, ada pulau yang di dalam. Yang terluar pun milik kita, itu hanya betul-betul ada di luar. Itu yang sungguh luar biasa, namanya itu diperintah Pak Juanda waktu itu kan Perdana Menteri. Kita pernah membuat Republik ini menjadi race. Iya. Yang namanya Republik Indonesia Serikat, tapi hanya kayaknya 8 bulan apa bubar sendiri. Ya karena nggak bisa, nggak cocok. Mau seperti benua Amerika itu kan benua. Saya suka bilang, lah gimana sih yang namanya nanti pergilah kamu ke Maluku, itu pulau-pulau. Itu kan dari satu pulau ke satu pulau. Ibu kan udah keliling pulau-pulau kecil. Itu semua kan pakai kapal. Terus saya paling 1 kilo umpamanya. Saya suka nanya, kamu mau berenang tiap hari? Dari pulau ini ke pulau ini. Ya apa nggak pingsan? 1 kilo aja kan lumayan loh. Gitu. Itu negara kita loh. Jadi mereka yang hanya tahu jadi orang kota, tolong deh sebenarnya. Maunya saya suruh mereka lihat daerah-daerahnya. Itu masih masuk negara kita. Yang menurut saya luar biasa kalau sudah pernah datang, melihat yang realita negara kita. Tapi orang susahnya masih banyak gitu loh. Nah itu tugas kamu nanti. Terima kasih udah memberikan kami kesempatan untuk bertanya dan cerita bersama Ibu hari ini. Oke, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka! Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ade Violeta Agrika Siaturi, peganglah sangsaka merah putih
dengan tangan kananmu dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu. Dan berdasarkan pengakuan itu. Aku mengaku. Aku mengaku. Bahwa aku adalah. Bahwa aku adalah. Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta. Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan bersumber padanya. Dan bersumber padanya. Aku mengaku. Aku mengaku. Bertumpah darah satu. Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Bernegara satu. Bernegara satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila. Yang berlandaskan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku. Aku mengaku. Berjiwa dan berideologi satu. Berjiwa dan berideologi satu. Jiwa dan ideologi Pancasila. Jiwa ideologi Pancasila. Dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku. Aku mengaku. Bertujuan satu. Bertujuan satu. Masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Aku mengaku. Aku mengaku. Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku. Aku mengaku. Sebagai generasi penerus. Sebagai generasi penerus. Perjuangan besar kemerdekaan. Perjuangan besar kemerdekaan. Dengan akhlak dan ihsan. Dengan akhlak dan ihsan. Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini. Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa. Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan sungguh-sungguh. Akan sungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku. Untuk mengamalkan semua pengakuan ini. Untuk mengamalkan sebuah pengakuan ini. Dalam karya hidupku sehari-hari. Dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Memberkati niatku ini. Memberkati niatku ini. Dengan taufik dan hidayahnya. Dengan taufik dan hidayahnya. Serta inayahnya. Serta inayahnya. Adik Violeta Agrika Sianturi, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih.
Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hormat, gerak. Pemberian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya.
sarung tangan lepas deh, baca program lapor. Oh iya. Kenapa sarung enggak ya? Lepas. Di sini kan? Betul, gitu. Ada deh. Karena mau presiden. Awas, shit ini. Nah, baru diomongin, nggak usah ditons. Dulu perasaan atau komunitas selamat setons, nanti pada saat ini komunitas susah tangan. Iya. 10 tahun iya. Lepas dulu sebelum ini, kan nggak sopan lah gue sopan presiden. Begitu saya bilang, kok enggak dia? Apa ada pembaruan lagi? Aku nggak enggak.
non berarti adik-adik ini ntar bapak lihat situasi. Selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon untuk adik-adik Paskibraka untuk menuju tempat foto bersama. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan untuk menuju tempat foto bersama. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional Perempuan menjadi sorotan jelang peringatan HUT ke-79 RI. Sejumlah pihak pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi dipecat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menilai aturan melepas jilbab bagi Paskibraka telah merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kepala BPIP yang bertanggung jawab atas kegiatan Paskibraka diganti. Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia menyebut Yudian tak paham esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Andre menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman sehingga harus dihormati. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas jilbab. Ia menyebut 18 Paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan jilbab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyayangkan adanya dugaan aturan melepas hijab bagi Paskibraka perempuan. Menurut MUI, aturan tersebut melanggar konstitusi dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketua MUI Khalil Nafis menilai aturan terbaru dari Badan Ideologi Pancasila atau BPIP tidak rasional. Pasalnya, Paskibraka perempuan pada tahun sebelumnya tetap boleh menggunakan hijab saat bertugas. Khalil pun mendesak agar larangan berhijab bagi Paskibraka Nasional dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berhijab, ia menyarankan para Paskibraka Muslimah untuk pulang saja. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas hijab saat pengukuhan. Ia menyebut 18 Paskibraka melepas hijabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan hijab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi buka suara soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024. Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Saat ditemui di KN pada Rabu 14 Agustus, Yudi menyinggung surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.
Yudi pun menjelaskan penyeragaman pakaian berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bung Karno. Namun ia memastikan bahwa pelepasan hijab oleh anggota Paskibraka dilakukan secara sukarela. Mereka telah memberikan tanda tangan di atas materai 10.000 dalam surat kesediaan mematuhi aturan. Yudi menegaskan pelepasan hijab hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa tetap mengenakan hijabnya. Yudi menambahkan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan hijab tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. Selamat siang, Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Kamu dari mana? Siap, Ibu. Saya Naila dari Banten. Bantennya mana? Siap, Tangerang Selatan, Ibu. Iya. Siap, Ibu. Ini Saya Keila dari Sumatera Selatan. dari mana? Siap, Lubuk Linggau. Hah? Siap, Lubuk Oh, Linggau. Linggau. Kamu tadi udah ya? Dari Papa Pegunungan Lili. Enak. Terus? Saya Kak Cina, Ibu, dari Yes. Kalimantan Tengah. Ayolah, duduk ya. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu. Nah, hari ini kami berempat itu ingin bertanya kepada Ibu tentang sangsaka merah putih ini, Bu. Jadi dari saya sendiri, saya tadi lihat Ibu ada foto itu Ibu Fatmawati ya yang lagi menjahit sangsaka merah putih. Ibu boleh ceritakan nggak sejarah dan ceritanya bagaimana Ibu Fatmawati yaitu juga Ibunda Ibu Mega bisa menjahit sangsaka merah putih itu, Ibu? Ya, ini otentik dari cerita ibu saya karena ketika saya diperintah oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja. Karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya. Tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita tidak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia. Karena saya cerita dulu, apa sih gunanya ada bendera? Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Jadi nanti kalau bisa coba dilihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan di depannya itu banyak sekali bendera, tapi itu yang menunjukkan itu bendera negara-negara yang sudah masuk ke dalam perserikatan dan diakui bangsa-bangsa ya. Jadi tanpa itu pengakuan dari dunia dan diresmikannya itu ketika telah ada perserikatan bangsa-bangsa, itulah yang dapat mengakui bahwa oh ini miliknya negara ini. Nah tadi pertanyaan itu ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok diangkat sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka? Karena yang menyuruh bapakmu, berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah, itu tidak diizinkan tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah, yang beliau cerita itu
Mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno? Karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih. Ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit. Bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang ini pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kok yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih itu suci. Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya idenya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun. Kita rupanya sudah mulai ketika ada namanya matahari dan bulan, jadi kan kelihatan mungkin warnanya, tapi saya juga mikir matahari kan gak merah ya, bulan juga enggak, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Lalu kan ada namanya waktu zaman Majapahit itu namanya umbul-umbul. Jadi kalau umbul-umbul begini bentuknya, jadi kayak segi apa ya, begini segitiga ya, tapi panjang gitu. Namanya umbul-umbul. Jadi ini dipakai dengan bambu atau apa, itu namanya kan umbul-umbul gula kelapa. Gulanya bukan gula pasir, gulanya gula merah. Kalau zaman dulu mana ada gula pasir, yang udah bisa jadi itu gula merah. Itu kan merah, memang kan namanya kayak diberi nama gula merah. Lalu kan kalau kelapa kan memang putih toh. Nah itu simbolisnya begitu. Jadi itu sudah lama ya. Makanya mengapa terinspirasi Bung Karno. Ibu, mau nanya nih, gimana sih penyelamatan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi? Oh iya itu memang. Jadi waktu pindah jadi waktu itu presiden kan belum tinggal di istana. Jadi kan sudah dilantik presiden Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta. Nah tempatnya itu di Pegangsaan Timur, tempat resmi tinggal presiden. Jadi waktu ngungsi saja itu di belakang Pegangsaan Timur, nanti kamu pergilah ke situ. Itu ada jalan kereta api. Jadi ngungsinya di situ. Naik kereta ngungsi ke Jogjanya. Nah waktu itu Bung Karno berpikir kalau ditangkap bagaimana. Padahal harus menyelamatkan bendera pusaka. Dulu ada namanya Pak Mutahar. Dia itu guru kepanduan saya. Jadi dia mula-mulanya ikut dengan Bung Karno diperintah untuk pandu itu cikal bakalnya Pramuka, Praja Muda Karana. Nah beliaulah yang diberi tugas, jadi bendera itu beliau suruh bawa ke Jogja. Lalu tapi beliau juga takut toh kalau nanti ditangkap, jadi juga dibuka lagi begitu. Nah pendek ceritanya akhirnya dapat dibawa, lalu oleh beliau sebelum diserahkan kembali kepada Bung Karno, itu lalu disatukan kembali. Jadi memang bendera pusaka itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang sama bapak saya, bendera pusaka itu pacarnya Bung Karno. Jadi nggak mau di mana saja dia harus ikut begitu. Nah itulah makanya kan bukannya sebuah hal yang apa ya, sekarang sepertinya karena ya sudah 17 Agustus ngeraih bendera. Itu bukan begitu maknanya. Itu sebetulnya mengingatkan bahwa kalau tidak ada proklamasi, tidak ada bendera itu, kita tidak akan diakui sebagai sebuah bangsa. Itu yang harus disebarluaskan kembali. Saya juga Ibu, saya ingin bertanya juga. Di mana sih Bu tempat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Dan kita juga ingin tahu gimana sih Bu suasana pada saat
pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Ya itu yang seperti ibu saya bilang. Saya kan nanya takut apa tidak. Ya takut lah semua orang. Deg-degan. Tapi kan juga ada rasa gembira toh. Nah kebetulan waktu itu ibu saya bilang. Kalau tertulis kan jamnya itu. Jam berapa tuh ya ibu? Jam 10. Itu. Tapi sebetulnya telat itu. Pak Hattanya agak telat. Itu. Ya karena kan Bung Karno ya, pada waktu itu katanya ibu saya didesak untuk mengucapkan, tapi Bung Karno kekeh tidak, mesti menunggu Hatta. Ini ibu saya yang ngomong. Kenapa? Karena Bung Karno itu membuat sebuah kesatuan untuk kepulauan kita. Simbolisnya karena Bung Karno orang Jawa, Bung Hatta itu orang Sumatera, gitu loh. Jadi maunya itulah. Nah, tentu dengan yang lain-lain ya. Tapi kan yang ngomong kalau umpamanya semua yang mewakili kepulauan kan jadi banyak. Ya, makanya simbolisnya itu dua aja, Bung Karno sama Bung Hatta. Ibu, kami kan sekarang sudah jadi purna paskibraka Duta Pancasila. Menurut Ibu, apa pesan Ibu bagi penerus kami maupun teman-teman kami yang di luar sana yang ingin juga menjadi purna paskibraka Duta Pancasila? Harus mengerti yang namanya sejarah bangsa. Mengapa sih coba pikir? Kenapa namanya tidak Negara Persatuan Republik Indonesia? Persatuan dan kesatuan itu kenapa? Gitu loh. Kalau kita kesatuan, jadi biar namanya tanah air, kepulauan, kita itu the biggest archipelago in the world. Jadi negara kepulauan terbesar di dunia, jadi mesti bangga banget, unik. Nah kalau nanti saya kasih deh, itu apa namanya, negara kita tuh gedenya seperti hampir menyamai Amerika kalau dengan lautannya. Nah yang jadi ininya apa? Kita nggak punya negara bagian, karena kita yaitu kesatuan. Jadi satu biar pulau-pulau, dan itu diwajawantahkan tahu. Itu dengan deklarasi Juanda. Nah kamu nanti nanya dah apa sih itu yang membuat kita menjadi tertutup meskipun kita banyak selat-selat, itu tidak boleh kepala asing enak aja masuk-masuk. Enggak, jadi perizinannya itu makanya ada pulau terluar, ada pulau yang di dalam. Yang terluar pun milik kita, itu hanya betul-betul ada di luar. Itu yang sungguh luar biasa. Namanya itu diperintah Pak Juanda waktu itu kan Perdana Menteri. Kita pernah membuat Republik ini menjadi race. Yang namanya Republik Indonesia Serikat, tapi hanya kayaknya 8 bulan apa bubar sendiri. Ya karena nggak bisa, nggak cocok. Mau seperti benua Amerika itu kan benua. Saya suka bilang, lah gimana sih yang namanya nanti pergilah kamu ke Maluku, itu pulau-pulau. Itu kan dari satu pulau ke satu pulau. Ibu kan udah keliling pulau-pulau kecil. Itu semua kan pakai kapal. Terus saya paling 1 kilo umpamanya. Saya suka nanya, kamu mau berenang tiap hari? Dari pulau ini ke pulau ini. Ya apa nggak pingsan? 1 kilo aja kan lumayan loh. Gitu. Itu negara kita loh. Jadi mereka yang hanya tahu jadi orang kota, tolong deh sebenarnya. Maunya saya suruh mereka lihat daerah-daerahnya. Itu masih masuk negara kita yang menurut saya luar biasa kalau sudah pernah datang melihat yang realita negara kita, tapi orang susahnya masih banyak gitu loh. Nah itu tugas kamu nanti. Terima kasih udah memberikan kami kesempatan untuk bertanya dan cerita bersama Ibu hari ini. Oke, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka! Laksanakan. Laksanakan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adik Violeta Agrika Siaturi, peganglah sangsaka merah putih dengan tangan kananmu dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber padanya. Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu
berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, jiwa ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur, masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. berdasarkan Pancasila. Aku mengaku Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Adik Violeta Agrika Sianturi, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih. Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara.
Penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hormat, gerak. Pemberian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya.
salah sarung tangan lepas deh baca program lapor. Oh iya. Kenapa sarung nggak ya? Hmm. Lepas. Di sarung sini kan? Betul. Gitu. Ada deh. Karena mau presiden. Awas. Buset, ini kawan.
dalam tuh bingung kali. Masa sih? Kali itu. Ya orang pada yang dari dulu sana pada ngatin kemari tahu. Ini salah. Bersyukur sih udah minjem plat nikah ya. Siaran jalan terus. Narasumber ada yang turun. Latihan siaran, cara memandu sebuah acara di TV aku udah bisa. Pasti batok ojeknya ke Papua. Makanya Papua perhatian. Ada berapa tuh? Papua Barat, Papua Tengah, kalau nggak tahu Papua Pegunungan. Monitor masih di dalam aku ya. Masih di dalam nih karena Bapak mau salaman sebuah acara dulu. Gimana Bapak yang lebih meninjau di luar tutup acara kan? Tadi apa? ALRT ya benar ya? ART sama PSSI ya? Tetap di non berarti adik-adik ini nih. Mungkin ntar Bapak lihat situasi. Selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon untuk adik-adik Paskibraka untuk menuju tempat foto bersama. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan untuk menuju tempat foto bersama. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.
Dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional Perempuan menjadi sorotan jelang peringatan HUT ke-79 RI. Sejumlah pihak pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi dipecat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menilai aturan melepas jilbab bagi Paskibraka telah merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kepala BPIP yang bertanggung jawab atas kegiatan Paskibraka diganti. Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia menyebut Yudian tak paham esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Andre menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman sehingga harus dihormati. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas jilbab. Ia menyebut 18 Paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan jilbab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyayangkan adanya dugaan aturan melepas hijab bagi Paskibraka perempuan. Menurut MUI, aturan tersebut melanggar konstitusi dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketua MUI Khalil Nafis menilai aturan terbaru dari Badan Ideologi Pancasila atau BPIP tidak rasional. Pasalnya, Paskibraka perempuan pada tahun sebelumnya tetap boleh menggunakan hijab saat bertugas. Khalil pun mendesak agar larangan berhijab bagi Paskibraka Nasional dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berhijab, ia menyarankan para Paskibraka Muslimah untuk pulang saja. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas hijab saat pengukuhan. Ia menyebut 18 Paskibraka melepas hijabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan hijab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi buka suara soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024. Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Saat ditemui di KN pada Rabu 14 Agustus, Yudi menyinggung surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi pun menjelaskan penyeragaman pakaian berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bung Karno. Namun ia memastikan bahwa pelepasan hijab oleh anggota Paskibraka dilakukan secara sukarela. Mereka telah memberikan tanda tangan di atas materai 10.000 dalam surat kesediaan mematuhi aturan. Yudi menegaskan pelepasan hijab hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Dalam kesempatan lain, Paskibraka yang berhijab bisa tetap mengenakan hijabnya. Yudi menambahkan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan hijab tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. Selamat siang, Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Kamu dari mana? Siap, Ibu. Saya Naila dari Banten. Bantennya mana? Siap, Tangerang Selatan, Ibu. Iya. Siap, Ibu. Saya Keila dari Sumatera Selatan. Dari mana? Siap, Lubuk Linggau. Hah? Siap, Lubuk Linggau. Linggau. Kamu tadi udah ya? Dari Papua Pegunungan, Lili. Wamena. Terus? Saya Kak Cina, Ibu, dari Kalimantan Tengah. Ayolah, duduk ya. Terima kasih, Terima kasih, Bu.
Nah, hari ini kami berempat itu ingin bertanya kepada Ibu tentang Sangsaka Merah Putih ini, Bu. Jadi dari saya sendiri, saya tadi lihat Ibu ada foto itu Ibu Fatmawati ya yang lagi menjahit Sangsaka Merah Putih. Ibu boleh ceritakan nggak sejarah dan cerita dan bagaimana Ibu Fatmawati yaitu juga Ibunda Ibu Mega bisa menjahit Sangsaka Merah Putih itu, Ibu? Ya, ini otentik dari cerita ibu saya karena ketika saya diperintah oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka, artinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah, itu tidak diizinkan tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah, yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno? Karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih. Ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit. Bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kok yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih itu suci. Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya idenya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun. Kita rupanya sudah mulai ketika ada namanya matahari dan bulan, jadi kan kelihatan mungkin warnanya, tapi saya juga mikir matahari kan gak merah ya, bulan juga enggak, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Lalu kan ada namanya waktu zaman Majapahit itu namanya umbul-umbul. Jadi kalau umbul-umbul begini bentuknya, jadi kayak segi apa ya begini, segitiga ya, tapi panjang gitu, namanya umbul-umbul. Jadi ini dipakai dengan bambu atau apa, itu namanya kan umbul-umbul gula kelapa. Gulanya bukan gula pasir, gulanya gula merah. Kalau zaman dulu mana ada gula pasir, yang udah bisa jadi itu gula merah. Itu kan merah, memang kan namanya kayak diberi nama gula merah. Lalu kan kalau kelapa kan memang putih. Nah itu simbolisnya begitu. Jadi itu sudah lama ya. Makanya mengapa terinspirasi Bung Karno. Ibu, mau nanya nih, gimana sih penyelamatan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi? Oh iya itu memang. Jadi waktu pindah jadi waktu itu presiden kan belum tinggal di istana. Jadi kan sudah dilantik presiden Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta. Nah tempatnya itu di Pegangsaan Timur, tempat resmi tinggal presiden. Jadi waktu ngungsi saja itu di belakang Pegangsaan Timur, nanti kamu pergilah ke situ. Itu ada jalan kereta api. Jadi ngungsinya di situ. Naik kereta ngungsi ke Jogjanya. Nah waktu itu Bung Karno berpikir kalau ditangkap bagaimana, padahal harus menyelamatkan bendera pusaka. Dulu ada namanya Pak Mutahar, dia itu guru kepanduan saya. Jadi dia mula-mulanya ikut dengan Bung Karno diperintah untuk pandu itu cikal bakalnya Pramuka, Praja Muda Karana. Nah beliaulah yang diberi tugas. Jadi bendera itu beliau suruh bawa ke Jogja.
Lalu tapi beliau juga takut toh kalau nanti ditangkap. Jadi juga dibuka lagi begitu. Nah, pendek ceritanya akhirnya dapat dibawa lalu oleh beliau sebelum diserahkan kembali kepada Bung Karno itu lalu disatukan kembali. Jadi memang bendera pusaka itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang sama bapak saya, bendera pusaka itu pacarnya Bung Karno. Jadi nggak mau di mana saja dia harus ikut begitu. Nah itulah makanya kan bukannya sebuah hal yang apa ya sekarang sepertinya karena lah ya sudah 17 Agustus ngeraih bendera. Itu bukan begitu maknanya. Itu sebetulnya mengingatkan bahwa kalau tidak ada proklamasi, tidak ada bendera itu, kita tidak akan diakui sebagai sebuah bangsa. Itu yang harus disebarluaskan kembali. Saya juga Ibu, saya ingin bertanya juga. Di mana sih Bu tempat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Dan kita juga ingin tahu gimana sih Bu suasana pada saat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Ya itu yang seperti ibu saya bilang. Saya kan nanya takut apa tidak? Ya takut lah semua orang, deg-degan. Tapi kan juga ada rasa gembira toh. Nah kebetulan waktu itu ibu saya bilang, kalau tertulis kan jamnya itu, jam berapa tuh ya Ibu? Jam 10. Itu, tapi sebetulnya telat itu. Pak Hattanya agak telat. Itu, ya karena kan Bung Karno, ya, pada waktu itu katanya ibu saya didesak untuk mengucapkan. Tapi Bung Karno kekeh, tidak, mesti menunggu Hatta. Ini ibu saya yang ngomong. Kenapa? Karena Bung Karno itu membuat sebuah kesatuan untuk kepulauan kita. Simbolisnya karena Bung Karno orang Jawa, Bung Hatta itu orang Sumatera, gitu loh. Jadi maunya itulah. Nah, tentu dengan yang lain-lain ya. Tapi kan yang ngomong kalau umpamanya semua yang mewakili kepulauan kan jadi banyak. Ya, makanya simbolisnya itu dua aja, Bung Karno sama Bung Hatta. Ibu, kami kan sekarang sudah jadi Purna Paskibraka Duta Pancasila. Menurut Ibu, apa pesan Ibu bagi penerus kami maupun teman-teman kami yang di luar sana yang ingin juga menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila? Harus mengerti yang namanya sejarah bangsa. Mengapa sih coba pikir? Kenapa namanya tidak Negara Persatuan Republik Indonesia? Persatuan dan kesatuan itu kenapa? Gitu loh. Kalau kita kesatuan, jadi biar namanya tanah air, kepulauan, kita itu the biggest archipelago in the world. Jadi negara kepulauan terbesar di dunia, jadi mesti bangga banget, unik. Nah kalau nanti saya kasih deh, itu apa namanya, negara kita tuh gedenya seperti hampir menyamai Amerika kalau dengan lautannya. Nah, yang jadi ininya apa? Kita nggak punya negara bagian, karena kita yaitu kesatuan. Jadi satu biar pulau-pulau, dan itu diwajawantahkan tahu. Itu dengan deklarasi Juanda. Nah, kamu nanti nanya, apa sih itu yang membuat kita menjadi tertutup? Meskipun kita banyak selat-selat, itu tidak boleh kepala asing enak aja masuk-masuk. Enggak, jadi perizinannya itu, makanya ada pulau terluar, ada pulau yang di dalam. Yang terluar pun milik kita, itu hanya betul-betul ada di luar. Itu yang sungguh luar biasa, namanya itu diperintah Pak Juanda waktu itu kan Perdana Menteri. Kita pernah membuat Republik ini menjadi race, yang namanya Republik Indonesia Serikat. Tapi hanya kayaknya 8 bulan apa bubar sendiri. Ya karena tidak bisa, tidak cocok. Mau seperti benua Amerika itu kan benua. Saya suka bilang, lah gimana sih yang namanya nanti pergilah kamu ke Maluku.
itu pulau-pulau. Itu kan dari satu pulau ke satu pulau. Ibu kan udah keliling pulau-pulau kecil. Itu semua kan pakai kapal. Terus saya paling 1 kilo umpamanya. Saya suka nanya, kamu mau berenang tiap hari? Dari pulau ini ke pulau ini. Ya apa nggak pingsan? 1 kilo aja kan lumayan loh. Gitu. Itu negara kita loh. Jadi mereka yang hanya tahu jadi orang kota, tolong deh sebenarnya. Maunya saya suruh mereka lihat daerah-daerahnya. Itu masih masuk negara kita. Yang menurut saya luar biasa kalau sudah pernah datang, melihat yang realita negara kita. Tapi orang susahnya masih banyak gitu loh. Nah itu tugas kamu nanti. Terima kasih udah memberikan kami kesempatan untuk bertanya dan cerita bersama Ibu hari ini. Oke, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka! Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ade Violeta Agrika Siaturi, peganglah sangsaka merah putih dengan tangan kananmu dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta,
makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta, dan bersumber padanya. dan bersumber padanya. Aku mengaku Aku mengaku bertumpah darah satu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Aku mengaku Aku mengaku berbangsa satu berbangsa satu bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Aku mengaku Aku mengaku bernegara satu bernegara satu negara kesatuan Republik Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, jiwa ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku Aku mengaku bertujuan satu, bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. berdasarkan Pancasila. Aku mengaku Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku Aku mengaku sebagai generasi penerus sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan dengan akhlak dan ihsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji aku berjanji akan sungguh-sungguh akan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini untuk mengamalkan sebuah pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Adik Violeta Agrika Sianturi, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih.
Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hormat, gerak. Pemberian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya.
biasanya ke Papua. Makanya Papua perhatian. Ada berapa tuh? Papua Barat, Papua Tengah, kalau nggak salah Papua Pegunungan. Monitor masih di dalam aku ya, masih di dalam nih karena Bapak mau salaman perlu acara dulu. Gimana Bapak belum meninjau di dua titik acara kan? Tapi apa ALRT ya benar ya? ART sama PSSI ya? Tetap di non berarti adik-adik ini nih. Yang terbawa lihat situasi. Selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon untuk adik-adik Paskibraka untuk menuju tempat foto bersama. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan untuk menuju tempat foto bersama. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional Perempuan menjadi sorotan jelang peringatan HUT ke-79 RI. Sejumlah pihak pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi dipecat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menilai aturan melepas jilbab bagi Paskibraka telah merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kepala BPIP yang bertanggung jawab atas kegiatan Paskibraka diganti. Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia menyebut Yudian tak paham esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Andre menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman sehingga harus dihormati. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas jilbab. Ia menyebut 18 Paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan jilbab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyayangkan adanya dugaan aturan melepas hijab bagi paskibraka perempuan. Menurut MUI, aturan tersebut melanggar konstitusi dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketua MUI Khalil Nafis menilai aturan terbaru dari Badan Ideologi Pancasila atau BPIP tidak rasional. Pasalnya, paskibraka perempuan pada tahun sebelumnya tetap boleh menggunakan hijab saat bertugas. Khalil pun mendesak agar larangan berhijab bagi paskibraka nasional dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berhijab, ia menyarankan para paskibraka muslimah untuk pulang saja. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap paskibraka untuk melepas hijab saat pengukuhan. Ia menyebut 18 paskibraka melepas hijabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan hijab bagi paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi buka suara soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024. Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Saat ditemui di KN pada Rabu 14 Agustus, Yudi menyinggung Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi pun menjelaskan penyeragaman pakaian berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bung Karno. Namun ia memastikan bahwa pelepasan hijab oleh anggota paskibraka dilakukan secara sukarela. Mereka telah memberikan tanda tangan di atas materai 10.000 dalam surat kesediaan mematuhi aturan. Yudi menegaskan pelepasan hijab hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa tetap mengenakan hijabnya. Yudi menambahkan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan hijab tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. Selamat siang, Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Kamu dari mana? Siap, Ibu. Saya Naila dari Banten. Bantennya mana? Siap, Tangerang Selatan, Ibu. Iya. Siap Ibu, Ini saya Keila dari Sumatera Selatan. dari mana? Siap Lubuk Linggau. Hah? Siap Lubuk Oh, Linggau. Linggau. Kamu tadi udah ya? Siap dari Papa Pegunungan Lili. Wamena. Terus? Saya Kak Cina, Ibu, dari Yes. Kalimantan Tengah. Ayolah, duduk ya. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Nah, hari ini kami berempat itu ingin bertanya kepada Ibu tentang sangsaka merah putih ini, Bu. Jadi dari saya sendiri, saya tadi lihat Ibu ada foto itu Ibu Fatmawati ya yang lagi menjahit sangsaka merah putih. Ibu boleh ceritakan nggak sejarah dan ceritanya bagaimana Ibu Fatmawati yaitu juga Ibunda Ibu Mega bisa menjahit sangsaka merah putih itu, Ibu? Ya, ini otentik dari cerita ibu saya karena ketika saya diperintah oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja. Karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya. Tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita tidak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia. Karena saya cerita dulu, apa sih gunanya ada bendera? Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Jadi nanti kalau bisa coba dilihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan di depannya itu banyak sekali bendera
Tapi itu yang menunjukkan itu bendera negara-negara yang sudah masuk ke dalam perserikatan dan diakui bangsa-bangsa ya. Jadi tanpa itu pengakuan dari dunia dan diresmikannya itu ketika telah ada perserikatan bangsa-bangsa, itulah yang dapat mengakui bahwa oh ini miliknya negara ini. Nah tadi pertanyaan itu, ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok diangkat sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka? Karena yang menyuruh bapakmu, berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah itu tidak diizinkan, tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno, karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih, ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit, bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang ini pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kok yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih itu suci. Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya idenya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun. Kita rupanya sudah mulai ketika ada namanya matahari dan bulan, jadi kan kelihatan mungkin warnanya, tapi saya juga mikir matahari kan gak merah ya, bulan juga enggak, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Lalu kan ada namanya waktu zaman Majapahit itu namanya umbul-umbul. Jadi kalau umbul-umbul begini bentuknya, jadi kayak segi apa ya begini, segitiga ya, tapi panjang gitu, namanya umbul-umbul. Jadi ini dipakai dengan bambu atau apa, itu namanya kan umbul-umbul gula kelapa. Gulanya bukan gula pasir, gulanya gula merah. Kalau zaman dulu mana ada gula pasir, yang udah bisa jadi itu gula merah. Itu kan merah, memang kan namanya kayak diberi nama gula merah. Lalu kan kalau kelapa kan memang putih toh. Nah itu simbolisnya begitu. Jadi itu sudah lama ya. Makanya mengapa terinspirasi Bung Karno. Ibu, mau nanya nih, gimana sih penyelamatan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi? Oh iya itu memang. Jadi waktu pindah jadi waktu itu presiden kan belum tinggal di istana. Jadi kan sudah dilantik presiden Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta. Nah tempatnya itu di Pegangsaan Timur, tempat resmi tinggal presiden. Jadi waktu ngungsi saja itu di belakang Pegangsaan Timur, nanti kamu pergilah ke situ. Itu ada jalan kereta api. Jadi ngungsinya di situ. Naik kereta ngungsi ke Jogjanya. Nah waktu itu
Bung Karno berpikir kalau ditangkap bagaimana, padahal harus menyelamatkan bendera pusaka. Dulu ada namanya Pak Mutahar, dia itu guru kepanduan saya. Jadi dia mula-mulanya ikut dengan Bung Karno diperintah untuk pandu itu cikal bakalnya Pramuka, Praja Muda Karana. Nah, beliaulah yang diberi tugas. Jadi bendera itu beliau suruh bawa ke Jogja. Lalu tapi beliau juga takut toh kalau nanti ditangkap. Jadi juga dibuka lagi begitu. Nah, pendek ceritanya akhirnya dapat dibawa lalu oleh beliau sebelum diserahkan kembali kepada Bung Karno itu lalu disatukan kembali. Jadi memang bendera pusaka itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang sama bapak saya, bendera pusaka itu pacarnya Bung Karno. Jadi nggak mau di mana saja dia harus ikut begitu. Nah itulah makanya kan bukannya sebuah hal yang apa ya sekarang sepertinya karena lah ya sudah 17 Agustus ngeraih bendera. Itu bukan begitu maknanya. Itu sebetulnya mengingatkan bahwa kalau tidak ada proklamasi, tidak ada bendera itu, kita tidak akan diakui sebagai sebuah bangsa. Itu yang harus disebarluaskan kembali. Saya juga Ibu, saya ingin bertanya juga. Di mana sih Bu tempat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Dan kita juga ingin tahu gimana sih Bu suasana pada saat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Ya itu yang seperti ibu saya bilang. Saya kan nanya takut apa tidak. Ya takut lah semua orang. Deg-degan. Tapi kan juga ada rasa gembira toh. Nah kebetulan waktu itu ibu saya bilang. Kalau tertulis kan jamnya itu. Jam berapa tuh ya Ibu? Jam 10. Itu. Tapi sebetulnya telat itu. Pak Hattanya agak telat. Itu. Ya karena kan Bung Karno ya, pada waktu itu katanya ibu saya didesak untuk mengucapkan. Tapi Bung Karno kekeh. Tidak, mesti menunggu Hatta. Ini ibu saya yang ngomong. Kenapa? Karena Bung Karno itu membuat sebuah kesatuan untuk kepulauan kita. Simbolisnya karena Bung Karno orang Jawa, Bung Hatta itu orang Sumatera. Gitu loh. Jadi maunya itulah. Nah, tentu dengan yang lain-lain ya. Tapi kan yang ngomong kalau umpamanya semua yang mewakili kepulauan kan jadi banyak. Ya, makanya simbolisnya itu dua aja. Bung Karno sama Bung Hatta. Ibu, kami kan sekarang sudah jadi Purna Paskibraka Duta Pancasila. Menurut Ibu, apa pesan Ibu bagi penerus kami maupun teman-teman kami yang di luar sana yang ingin juga menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila? Harus mengerti yang namanya sejarah bangsa. Mengapa sih coba pikir? Kenapa namanya tidak Negara Persatuan Republik Indonesia? Persatuan dan kesatuan itu kenapa? Gitu loh. Kalau kita kesatuan, jadi biar namanya tanah air, kepulauan, kita itu the biggest archipelago in the world. Jadi negara kepulauan terbesar di dunia, jadi mesti bangga banget, unik. Nah kalau nanti saya kasih deh, itu apa namanya, negara kita tuh gedenya seperti hampir menyamai Amerika kalau dengan lautannya. Nah yang jadi ininya apa, kita nggak punya negara bagian. Karena kita yaitu kesatuan, jadi satu biar pulau-pulau. Dan itu diwejawantahkan tahu. Itu dengan deklarasi Juanda. Nah kamu nanti nanya ada apa sih itu yang membuat kita menjadi tertutup. Meskipun kita banyak selat-selat, itu tidak boleh kepala asing enak aja masuk-masuk. Enggak, jadi perizinannya itu makanya ada pulau terluar, ada pulau yang di dalam. Yang terluar pun milik kita, itu hanya betul-betul ada di luar. Itu yang sungguh luar biasa, namanya
Itu diperintah Pak Juanda waktu itu kan Perdana Menteri. Kita pernah membuat Republik ini menjadi race. Yang namanya Republik Indonesia Serikat. Tapi hanya kayaknya 8 bulan apa bubar sendiri. Ya karena nggak bisa, nggak cocok. Mau seperti benua Amerika itu kan benua. Saya suka bilang, lah gimana sih yang namanya nanti pergilah kamu ke Maluku. Itu pulau-pulau. Itu kan dari satu pulau ke satu pulau. Ibu kan udah keliling pulau-pulau kecil. Itu semua kan pakai kapal. Terus saya paling 1 kilo umpamanya. Saya suka nanya, kamu mau berenang tiap hari? Dari pulau ini ke pulau ini. Ya apa nggak pingsan? 1 kilo aja kan lumayan loh. Gitu. Itu negara kita loh. Jadi mereka yang hanya tahu jadi orang kota, tolong deh sebenarnya. Maunya saya suruh mereka lihat daerah-daerahnya. Itu masih masuk negara kita. Yang menurut saya luar biasa kalau sudah pernah datang, melihat yang realita negara kita. Tapi orang susahnya masih banyak gitu loh. Nah itu tugas kamu nanti. Terima kasih udah memberikan kami kesempatan untuk bertanya dan cerita bersama Ibu hari ini. Oke, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka! Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ade Violeta Agrika Siaturi, peganglah sangsaka merah putih dengan tangan kananmu dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas.
Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku Aku mengaku Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku aku mengaku bahwa aku adalah bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber padanya. dan bersumber padanya. Aku mengaku Aku mengaku bertumpah darah satu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Aku mengaku Aku mengaku berbangsa satu berbangsa satu bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Aku mengaku Aku mengaku bernegara satu bernegara satu negara kesatuan Republik Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, jiwa ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku Aku mengaku bertujuan satu, bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. berdasarkan Pancasila. Aku mengaku Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku Aku mengaku sebagai generasi penerus sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan dengan akhlak dan ihsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji aku berjanji akan sungguh-sungguh akan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini untuk mengamalkan sebuah pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Adik Violeta Agrika Sianturi, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih.
Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hormat, gerak. Pemberian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya.
salah sarung tangan lepas deh pada saat pegang pelapor. Oh iya. Kenapa sarung nggak ya? Lepas. Di sini kan? Betul, gitu. Ada deh. Karena mau presiden. Awas. Buset, ini.
bapak ke dalam bingung kali. Masa sih? Kali itu. Ya orang pada yang dari ujung sana pada ngatin kemari tahu. Ini salah. Bersyukur sih udah minjem lanjut nikah ya. Siaran jalan terus. Narasumber dari yang turun. Latihan siaran, cara memandu sebuah acara di TV aku udah masih bapak konsennya ke Papua. Makanya Papua perhatian. Ada berapa tuh? Papua Barat, Papua Tengah, kalau nggak tuh Papua Pegunungan. Monitor masih di dalam aku ya, masih di dalam nih karena bapak mau salaman sebuah acara dulu. Gimana bapak yang lebih meninjau di luar titik acara kan? Tapi apa ALRT ya bener ya? ART sama PSSI ya? Tetap di non berarti adik-adiknya ini. Yang terbapak lihat situasi. Selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon untuk adik-adik Paskibraka untuk menuju tempat foto bersama. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan untuk menuju tempat foto bersama. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.
Dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional Perempuan menjadi sorotan jelang peringatan HUT ke-79 RI. Sejumlah pihak pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi dipecat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menilai aturan melepas jilbab bagi Paskibraka telah merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kepala BPIP yang bertanggung jawab atas kegiatan Paskibraka diganti. Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia menyebut Yudian tak paham esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Andre menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman sehingga harus dihormati. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas jilbab. Ia menyebut 18 Paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan jilbab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyayangkan adanya dugaan aturan melepas hijab bagi Paskibraka perempuan. Menurut MUI, aturan tersebut melanggar konstitusi dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketua MUI Khalil Nafis menilai aturan terbaru dari Badan Ideologi Pancasila atau BPIP tidak rasional. Pasalnya, Paskibraka perempuan pada tahun sebelumnya tetap boleh menggunakan hijab saat bertugas. Khalil pun mendesak agar larangan berhijab bagi Paskibraka Nasional dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berhijab, ia menyarankan para Paskibraka Muslimah untuk pulang saja. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap Paskibraka untuk melepas hijab saat pengukuhan. Ia menyebut 18 Paskibraka melepas hijabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan hijab bagi Paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi buka suara soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024. Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Saat ditemui di KN pada Rabu 14 Agustus, Yudi menyinggung surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi pun menjelaskan penyeragaman pakaian berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bung Karno. Namun ia memastikan bahwa pelepasan hijab oleh anggota Paskibraka dilakukan secara tangan di atas materai 10.000 dalam surat kesediaan mematuhi aturan. Yudi menegaskan pelepasan hijab hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja. Dalam kesempatan lain, Paskibraka yang berhijab bisa tetap mengenakan hijabnya. Yudi menambahkan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan hijab tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. Selamat siang, Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Kamu dari mana? Siap, Ibu. Saya Naila dari Banten. Bantennya mana? Siap, Tangerang Selatan, Ibu. Iya. Siap, Ibu. Saya Keila dari Sumatera Selatan. Dari mana? Siap, Lubuk Linggau. Hah? Siap, Lubuk Oh, Linggau. Linggau. Kamu tadi udah ya? Siap, dari Papa Pegunungan Lili. Wamena. Terus? Saya Kak Cina, Ibu, dari Yes. Kalimantan Tengah. Ayolah, duduk ya. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.
Nah, hari ini kami berempat itu ingin bertanya kepada Ibu tentang sangsaka merah putih ini, Bu. Jadi dari saya sendiri, saya tadi lihat Ibu ada foto itu Ibu Fatmawati ya yang lagi menjahit sangsaka merah putih. Ibu boleh ceritakan nggak sejarah dan ceritanya bagaimana Ibu Fatmawati yaitu juga Ibunda Ibu Mega bisa menjahit sangsaka merah putih itu, Ibu? Ya, ini otentik dari cerita ibu saya karena ketika saya diperintah oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja. Karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya. Tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita tidak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia. Karena saya cerita dulu, apa sih gunanya ada bendera? Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Jadi nanti kalau bisa coba dilihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan di depannya itu banyak sekali bendera, tapi itu yang menunjukkan itu bendera negara-negara yang sudah masuk ke dalam perserikatan dan diakui bangsa-bangsa ya. Jadi tanpa itu pengakuan dari dunia dan diresmikannya itu ketika telah ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, itulah yang dapat mengakui bahwa oh ini miliknya negara ini. Nah tadi pertanyaan itu ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok diangkat sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka? Karena yang menyuruh bapakmu, berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah, itu tidak diizinkan tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah, yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno? Karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih. Ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit. Bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kok yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih itu suci. Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya idenya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun. Kita rupanya sudah mulai ketika ada namanya matahari dan bulan, jadi kan kelihatan mungkin warnanya, tapi saya juga mikir matahari kan gak merah ya, bulan juga enggak, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Lalu kan ada namanya waktu zaman Majapahit itu namanya umbul-umbul. Jadi kalau umbul-umbul begini bentuknya,
Jadi kayak segi apa ya begini. Segitiga? Ya, tapi panjang gitu. Namanya umbul-umbul. Jadi ini dipakai dengan bambu atau apa. Itu namanya kan umbul-umbul gula kelapa. Gulanya bukan gula pasir. Gulanya gula merah. Kalau zaman dulu mana ada gula pasir. Yang udah bisa jadi itu gula merah. Itu kan merah memang kan namanya kayak diberi nama gula merah. Lalu kan kalau kelapa kan memang putih toh. Nah itu simbolisnya begitu. Jadi itu sudah lama ya. Makanya mengapa terinspirasi Bung Karno. Ibu, mau nanya nih, gimana sih penyelamatan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi? Oh iya itu memang. Jadi waktu pindah jadi waktu itu presiden kan belum tinggal di istana. Jadi kan sudah dilantik presiden Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta. Nah tempatnya itu di Pegangsaan Timur, tempat resmi tinggal presiden. Jadi waktu ngungsi saja itu di belakang Pegangsaan Timur, nanti kamu pergilah ke situ. Itu ada jalan kereta api. Jadi ngungsinya di situ. Naik kereta ngungsi ke Jogjanya. Nah waktu itu Bung Karno berpikir kalau ditangkap bagaimana. Padahal harus menyelamatkan bendera pusaka. Dulu ada namanya Pak Mutahar. Dia itu guru kepanduan saya. Jadi dia mula-mulanya ikut dengan Bung Karno diperintah untuk pandu itu cikal bakalnya Pramuka, Raja Muda Karana. Nah beliaulah yang diberi tugas, jadi bendera itu beliau suruh bawa ke Jogja. Lalu tapi beliau juga takut toh kalau nanti ditangkap, jadi juga dibuka lagi begitu. Nah pendek ceritanya akhirnya dapat dibawa lalu oleh beliau sebelum diserahkan kembali kepada Bung Karno itu lalu disatukan kembali. Jadi memang bendera pusaka itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang sama bapak saya, bendera pusaka itu pacarnya Bung Karno. Jadi nggak mau di mana saja dia harus ikut begitu. Nah itulah makanya kan bukannya sebuah hal yang apa ya sekarang sepertinya karena lah ya sudah 17 Agustus ngeraih bendera. Itu bukan begitu maknanya. Itu sebetulnya mengingatkan bahwa kalau tidak ada proklamasi, tidak ada bendera itu, kita tidak akan diakui sebagai sebuah bangsa. Itu yang harus disebarluaskan kembali. Saya juga Ibu, saya ingin bertanya juga. Di mana sih Bu tempat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Dan kita juga ingin tahu gimana sih Bu suasana pada saat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Ya itu yang seperti ibu saya bilang. Saya kan nanya takut apa tidak? Ya takut lah semua orang, deg-degan. Tapi kan juga ada rasa gembira toh. Nah kebetulan waktu itu ibu saya bilang, kalau tertulis kan jamnya itu, jam berapa tuh ya Ibu? Jam 10. Itu, tapi sebetulnya telat itu. Pak Hattanya agak telat. Itu, ya karena kan Bung Karno pada waktu itu katanya ibu saya didesak untuk mengucapkan. Tapi Bung Karno kekeh. Tidak, mesti menunggu Hatta. Ini ibu saya yang ngomong. Kenapa? Karena Bung Karno itu membuat sebuah kesatuan untuk kepulauan kita. Simbolisnya karena Bung Karno orang Jawa, Bung Hatta itu orang Sumatera. Gitu loh. Jadi maunya itulah. Nah, tentu dengan yang lain-lain ya, tapi kan yang ngomong kalau umpamanya semua yang mewakili kepulauan kan jadi banyak. Ya, makanya simbolisnya itu dua aja, Bung Karno sama Bung Hatta. Ibu, kami kan sekarang sudah jadi Purna Paskibraka Duta Pancasila. Menurut Ibu, apa pesan Ibu bagi penerus kami maupun teman-teman kami yang di luar sana yang ingin juga menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila? Harus mengerti yang namanya sejarah bangsa. Mengapa sih coba pikir? Kenapa namanya tidak Negara Persatuan
Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu kenapa? Gitu loh. Kalau kita kesatuan, jadi biar namanya tanah air, kepulauan, kita itu the biggest archipelago in the world. Jadi negara kepulauan terbesar di dunia, jadi mesti bangga banget, unik. Nah kalau nanti saya kasih deh, itu apa namanya, negara kita tuh gedenya seperti hampir menyamai Amerika kalau dengan lautannya. Nah yang jadi ininya apa, kita nggak punya negara bagian. Karena kita yaitu kesatuan, jadi satu biar pulau-pulau. Dan itu diwejawantahkan tahu. Itu dengan deklarasi Juanda. Nah, kamu nanti nanya, apa sih itu yang membuat kita menjadi tertutup meskipun kita banyak selat-selat. Itu tidak boleh kepala asing enak aja masuk-masuk. Enggak, jadi perizinannya itu makanya ada pulau terluar, ada pulau yang di dalam. Yang terluar pun milik kita, itu hanya betul-betul ada di luar. Itu yang sungguh luar biasa. Namanya itu diperintah Pak Juanda waktu itu kan Perdana Menteri. Kita pernah membuat Republik ini menjadi race. Yang namanya Republik Indonesia Serikat. Tapi hanya kayaknya 8 bulan apa bubar sendiri. Ya karena nggak bisa, nggak cocok. Mau seperti benua Amerika itu kan benua. Saya suka bilang, lah gimana sih yang namanya nanti pergilah kamu ke Maluku. Itu pulau-pulau. Itu kan dari satu pulau ke satu pulau. Ibu kan udah keliling pulau-pulau kecil. Itu semua kan pakai kapal. Terus saya paling 1 kilo umpamanya. Saya suka nanya, kamu mau berenang tiap hari? Dari pulau ini ke pulau ini. Ya apa nggak pingsan? 1 kilo aja kan lumayan loh. Gitu. Itu negara kita loh. Jadi mereka yang hanya tahu jadi orang kota, tolong deh sebenarnya. Maunya saya suruh mereka lihat daerah-daerahnya. Itu masih masuk negara kita. Yang menurut saya luar biasa kalau sudah pernah datang, melihat yang realita negara kita. Tapi orang susahnya masih banyak gitu loh. Nah itu tugas kamu nanti. Terima kasih udah memberikan kami kesempatan untuk bertanya dan cerita bersama Ibu hari ini. Oke, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka! Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ade Violeta Agrika Siaturi, peganglah sangsaka merah putih dengan tangan kananmu dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber padanya. Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya.
Ade Violeta Agrika Sianturi, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih. Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hormat, gerak.
Pemberian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya. Sesi foto. Di depan. Harus ngasih tau ke Pak Deputi nih. Izin Bapak setelah ini sesi foto bersama di depan. Sampai habis dulu, Neng. Pokoknya presiden udah selesai, baru selesai sesi foto bersama. Betul, ya. Adik-adik kasih Menuju. tempat foto. Iya, Bapak mungkin di sini dulu nanti baru. Terakhir nggak tadi? Oh iya, menuju ke Bursa, iya. Itu yang ketemu ke PP udah dapat jangan ambil. Iklan. Kayak yang penyanyi siapa? Kayak Anu Laras, apa Laras itu? Ada Indah Laras. Ini patokannya presiden. Udah diatur belum ada foto ya? Jumlahnya berapa semua sini? 38 kali 2. 38 kali 2 untuk penaikan penurunan kan? Oh, berarti lebih. Lebih nih, karena pasukan dulu kalau nggak salah sarung tangan lepas deh baca fotografer. Oh iya. Kenapa sekarang nggak ya? Cuci sarung di sini kan? Betul waktu itu. Ada deh. Karena mau presiden. Awas, set ini.
Bapak ke dalam bingung kali. Masa sih? Kali itu. Orang pada yang dari sana pada ganti kemari tahu. Ini salah. Latihan siaran, cara memandu sebuah acara di TV aku udah pasti Bapak konsennya ke Papua. Makanya Papua perhatian. Ada berapa tuh? Papua Barat, Papua Tengah, segala macam, Papua Pegunungan. Monitor masih di dalam aku ya, masih di dalam nih karena Bapak nih salaman sebuah acara dulu. Gimana Bapak untuk meninjau di dua titik acara kan? Tadi apa ALRT apa tadi jawab? ART sama PSSI ya? Tetap dinon berarti adik-adik ini ya. Ntar Bapak lihat situasi. Selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon untuk adik-adik Paskibraka untuk menuju tempat foto bersama. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan untuk menuju tempat foto bersama. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.